Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Cahaya putih ini tidak intens, tetapi sangat padat dan kental. Itu seperti lingkaran cahaya besar yang menyelimuti Chen Ying'er. Sima Xian bertanya dengan bingung. Bos, apa yang dapat dilakukan tungku spiritual itu? Katakan padaku, tanya si botak. Setiap orang memiliki pengetahuan umum tentang tungku spiritual, tetapi ini tidak berarti bahwa setiap orang tahu segalanya tentang kegunaan tungku spiritual. Secara umum, orang hanya tahu tentang jenis tungku spiritual yang dengan beaannya sendiri dapat berasimilasi. Namun, Long Haoshen bukanlah orang yang seperti itu. Setelah mengikuti ayahnya untuk berlatih sejak usia muda, Long Haoshen telah belajar banyak tentang tungku spiritual darinya. Itu dapat dikatakan, bahwa Long Haoshen memiliki pengetahuan tentang setiap kegunaan tungku spiritual yang telah dikenalnya, dan Long Xingyu bahkan menggambarkannya dari diagram secara rinci, agar Long Haoshen dapat mengenali semua yang dikenalnya. Alasan mengapa dia telah mengajar Long Haoshen banyak tentang tungku spiritual, itu adalah bagian dari perencanaan jangka panjang Long Xingyu. Dari sudut pandangnya, bahkan kepada putranya, pasti tidak mudah untuk mendapatkan beberapa tungku spiritual. Tetapi cepat atau lambat, ia harus menyatu dengan beberapa tungku spiritual. Tungku spiritual yang benar-benar kuat bukan hanya satu tungku saja, tetapi bisa juga dibuat dengan menggabungkan beberapa tungku spiritual secara bersamaan. Namun, menyelesaikan fusi semacam itu, ini pasti akan sangat menantang. Tetapi jika berhasil, itu akan menjadi tungku spiritual baru yang eksklusif, yang potensinya tidak terbatas dan tidak dapat diprediksi. Sebagai contoh sederhana, di antara tungku spiritual yang dikenalnya, tungku yang paling kuat adalah tungku spiritual dari samsara. Namun, ini hanya tungku spiritual tunggal. Jika seseorang berhasil menyatukan dua atau lebih tungku spiritual, hasilnya mungkin bahkan bisa melebihi tungku spiritual samsara yang tingkatnya berada di puncak. Tentu saja, ini hanyalah hipotesis. Bahkan di antara tungku spiritual yang menyatu, hingga hari ini, tidak ada yang pernah berhasil melampaui kekuatan serangan tungku spiritual samsara. Jika tidak, legenda mantan Sion of Samsara tidak akan tetap menonjol. Namun dari sini, itu dapat dilihat bagaimana tungku spiritual yang menyatu dan menjadi superior, itu dapat dibandingkan dengan tungku spiritual biasa. Ketika menyatu dengan tungku spiritual, masalahnya bukan hanya tentang memilih tungku spiritual yang terkait dengan bawaan seseorang. Selama ujian yang tak henti-hentinya selama puluhan ribu tahun sejarah manusia, beberapa kesaksian pengalaman penggabungan tungku spiritual telah tersedia. Poin kunci mereka adalah tentang kompatibilitas mereka, dan juga kekuatan mereka yang hebat. Tetapi sebagian dari keberuntungan itu, juga terlibat dalam proses tersebut. Tidak ada yang berani percaya untuk berhasil dalam memadukan untuk spiritual, tetapi tidak peduli siapa, selama ia memiliki setidaknya dua tungku spiritual, ia akan memiliki peluang untuk mencapai fusinya. Dengan membiarkan Long Haoshen yang telah dipersiapkan dengan lebih baik untuk masa depan, ketika dia akan lebih kuat dan memiliki kesempatan untuk memadukan tungku spiritual, Long Xingyu mengajari putranya sendiri tentang tungku spiritual dengan kedalaman seperti itu. Long Haoshen menyatakan, tungku spiritual ini disebut kompor spiritual Scapegoat, dan peringkatnya sedikit lebih tinggi dari tungku Sein spiritual aku, dan itu tidak banyak. Setiap bawaan orang-orang dapat mengasimilasi tungku itu, dan setelah melepaskan kekuatannya, pengguna dapat menyerang dengan serangan penuhnya. Batasan untuk mencapai itu adalah, bahwa energi spiritual serangan harus di bawah 3 kali lipat dari si pengguna, dan tungku spiritual Scapegoat dapat berevolusi paling banyak 2 kali. Karena Chen Ying'er adalah summoner, kekuatan pertahanannya adalah yang terlemah di antara kita semua, dan dia bahkan tidak memiliki mantra sihir pertahanan. Selain itu, dia untuk sementara waktu tidak dapat menggunakan mantra pemanggilan yang kuat untuk saat ini, jadi inilah mengapa aku percaya tungku spiritual ini akan cocok untuknya, dan memungkinkannya untuk meningkatkan kemampuan bertahannya di medan perang. Selain itu, tungku spiritual Scapegoat memiliki sifat yang agak lembut. Jadi ketika kita akan pergi dari sini, cobaannya tidak akan terlalu sulit.
Lebih penting lagi, tungku spiritual Scape Goat memiliki penggunaan lain, itu dapat menduplikasi kemampuan yang baru saja digunakan si pengguna. Tetapi setelah melakukan itu, tungku spiritual Scape Goat akan kehilangan efisiensinya selama sehari penuh. Gerbang pemanggilan makhluk Chen Ying Er itu sangatlah acak, tetapi setelah mendapatkan tungku spiritual Scape Goat, dia akan dapat membuatnya menjadi mantra pemanggilan ganda. Ini akan sangat meningkatkan peluang munculnya monster sihir yang kuat, dan di masa depan ketika dia akan bisa mengendalikan gerbang pemanggilan makhluk, kita kemudian akan bisa menggunakan dua gerbang pemanggilan makhluk sekaligus pada saat pertempuran. Ucap Long Hao Shen yang menjelaskan. Han Yu bereaksi. Tetapi Nos, jika tungku spiritual ini diberikan kepada kamu, efisiensinya akan sama besarnya. Tidak peduli apakah itu tentang tungkunya atau kemampuan duplikasinya, keduanya akan sangat memperkuat kemampuan bertarung kamu. Dan kemampuan ini bisa memainkan peran yang menentukan di saat pertempuran. Ucap Han Yu. Sambil tertawa, Long Hao Shen menjawab. Itu benar, itu juga bisa berguna bagi aku. Namun, aku belum selesai berbicara. Tungku spiritual Scape Goat ini memiliki kegunaan yang baik, tetapi mengapa menurut kamu tungku itu agak rendah peringkatnya? Karena alasannya sederhana, waktu yang diperlukan untuk mengaktifkan tungku spiritual ini agak lama. Meluncurkan kemampuan Scape Goat itu membutuhkan setidaknya 10 detik, dan menggunakan kemampuan duplikasinya akan memakan waktu 15% lebih banyak dari kemampuan aslinya. Jika aku yang menggunakannya, lawan aku tidak akan pernah memberi aku kesempatan ini. Tetapi Ying Er ditempatkan di tengah-tengah tim kami, jadi kami tidak perlu khawatir tentang waktu yang diperlukan untuk mengaktifkan tungku spiritual itu, itulah sebabnya aku membuat pilihan untuk membiarkannya mengambil tungku itu. Ucap Long Hao Shen. Mendengar penjelasan Long Hao Shen, semua orang merasa puas. Itu benar, tungku spiritual ini memang paling cocok untuk Chen Ying Er. Sima Xian berkata sambil tertawa. Hahaha, bos, ketika kita menemukan tungku spiritual yang fokus pada kekuatan fisik, kamu pasti harus menyerahkannya kepada aku. Aku paling suka kekuatan fisik. Ucap si botak. Long Hao Shen berkata sambil tertawa. Hahaha, ini akan tergantung pada keberuntungan kita. Aku percaya, bahwa sebagian besar tungku spiritual telah ditemukan oleh mereka yang datang ke sini, tetapi kenyataan yang kami temukan di sini, itu sudah membuat perjalanan ini bermanfaat. Mendapatkan lebih banyak tungku, itu dapat dianggap sebagai bonus. Jawab Long Hao Shen. Long Hao Shen memiliki sikap yang sangat baik. Dia sudah memiliki 2 tungku spiritual, jadi kali ini, sebagian besar untuk meningkatkan kekuatan teman-temannya, maka dia memimpin mereka di surga ilusi dalam perjalanan ini. Bahkan jika waktu aktivasi tungku spiritual Scape Goat tidak begitu lama, dia masih akan memprioritaskan dan memberikannya kepada rekan-rekannya. Tapi ini hanya sesuatu yang tidak dia katakan dengan lantang. Cahaya putih yang menyelimuti tubuh Chen Ying Er berangsur-angsur menghilang, dan ketika dia muncul lagi di garis pandang semua orang, wajahnya membawa ekspresi kaget. Apakah penggabungannya berhasil? Wang Yuan bertanya karena khawatir. Chen Ying Er menggelengkan kepalanya sebelum mengangguk. Sepertinya aku berhasil menyerap tungku itu, tapi aku tidak bisa merasakan kekuatan dari tungku spiritual itu. Jawab si Loli. Long Hao Shen tersenyum padanya sebelum berkata, jangan khawatir, ini hanya tahap awal dari penyerapan. Bagaimana mungkin itu bisa begitu cepat? Kamu masih harus melewati cobaan kedua dan ketiga, sebelum kamu dapat menganggap tungku spiritual ini telah benar-benar menjadi bagian dari kamu sendiri. Setidaknya untuk saat ini, kita masih berada di surga ilusi, dan kamu tidak akan bisa menggunakannya. Ucap Long Hao Shen. Chen Ying menjulurkan lidahnya sebelum berkata, agak menyebalkan. Ucap si Loli. Lin Xin dengan sedih menjawab. Lalu bagaimana jika bertukar situasi antara kamu dan aku? Mungkin aku tidak akan menemukan hal yang menjengkelkan itu. Ucap Lin Xin. Chen Ying Er menjawab sambil tersenyum. Oke, mari kita buat kesepakatan ini. Jika kamu bisa membuat tungku spiritual aku berjalan mendekati kamu, maka kamu dapat menyerapnya. Aku mendengar semua yang baru saja kamu katakan sebelumnya, tungku spiritual Scape Goat ini benar-benar hebat. Terima kasih Kapten, ucap si Loli. Dengan tertawa, Long Hao Shen berkata,
Jangan berterima kasih padaku. Ini adalah sesuatu yang kami peroleh bersama. Ayo pergi, kita harus terus mencari lagi. Lin Xin, berapa banyak energi spiritual kamu yang telah diisi ulang? Tanya Long Hao Shen. Kekuatan penuh kutukan api telah hampir menghabiskan energi spiritual Lin Xin. Lin Xin menjawab, aku hanya perlu sedikit waktu lagi untuk pulih. Aku hanya tidak terspesialisasi dalam penyerangan. Mari kita tunggu sebentar lagi sebelum bergerak Kapten. Jawab Lin Xin. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan tas kulit dari suatu tempat yang tidak dikenal, lalu dengan bersemangat berlari ke kiri tubuh Fin muda itu, dan mengambil bagian-bagian yang dipilih. Dan sejauh ini, ia tidak tampak sedikit pun jijik dari pertunjukan yang jelek itu. Chen Ying'er langsung mencibir. Hei tukang obat, mengapa tindakan kamu begitu menjijikkan? Ucap si Loli. Lin Xin menjawab, bahkan tanpa memalingkan kepalanya. Bagaimana mungkin itu menjijikkan? Obat yang kami gunakan ini berasal dari tubuh binatang buas dan iblis magis, dan bukankah kamu juga telah meminumnya? Dari perkiraan aku, yang ini paling tidak berada di tingkat ke-7 dalam kekuatan, atau bahkan mungkin telah mencapai tingkat ke-8. Bahkan setelah dia menekan kekuatannya sendiri, kita masih perlu banyak upaya untuk membunuhnya. Meskipun mayat itu pecah berantakan, itu masih penuh dengan hal-hal baik. Dan selanjutnya, ada senjatanya juga. Kita harus mengambilnya kembali. Itu terbuat dari elemen api murni. Bos, biarkan aku mengambil uang aku sendiri untuk membelinya, aku akan menawarkannya kepada Xin Er setelah itu. Hehehehe, api biru dan Glorious Tier. Bagus sekali, ucap Lin Xin. Chen Ying'er berkata, sepertinya aku harus memanggilmu kolektor tukang obat di masa depan. Ucap si Loli. Sementara Lin Xin mengambil benda, kelompok itu membuang waktu sedikit lagi sebelum berangkat. Menurut ingatan Long Hao Shen, beberapa tungku spiritual berada lebih dekat dari tempat mereka saat ini. Setelah mengalami pertempuran sebelumnya, Long Hao Shen menjadi tampak lebih berhati-hati. Fin muda yang baru saja mereka bunuh sangat melampaui harapan mereka dalam hal kekuatan, dan yang lebih pentingnya lagi, di antara kekuatan-kekuatan iblis yang masuk di Istana Ilusi kali ini adalah yang terakhir dengan serangan berturut-turut. Hierarki iblis sangat jelas, status seseorang akan menentukan posisinya. Pemuda berambut hitam yang memberinya perasaan kemuraman yang suram, orang itu adalah yang paling di depan. Jadi bisa dikatakan, itu berarti dia mungkin peringkat tertinggi di antara mereka semua. Bahkan Yue Ye dan Leng Xiao hanya ditempatkan di posisi ketiga dan keempat, dan bahkan bukan yang kedua. Yue Ye bagaimanapun juga adalah putri yang paling disayanginya dari Dewa Iblis Bulan, dan untuk Leng Xiao, Long Hao Shen tidak salah menebaknya. Dia akan memiliki beberapa hubungan kerabat dengan Kaisar Dewa Iblis, atau setidaknya milik klan Naga Iblis. Satu-satunya aspek yang tidak jelas bagi Long Hao Shen, adalah kekuatan Leng Xiao. Menjadi anggota klan Naga Iblis, bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa mencapai tingkat ke-6 kultivasi pada saat itu. Namun, akan lebih akurat untuk mengatakannya, bahwa dia jelas telah menembus tingkat ke-6 sekarang. Meskipun bisa dikatakan bahwa 10 aliansi kuil yang datang ke sini adalah anggota Demon Hunter Squad, semuanya tidak kekurangan dalam hal kekuatan. Iblis-iblis itu bahkan dipilih dengan lebih cermat, dan semua yang datang adalah pahlawan terbaik mereka. Jika pihak manusia benar-benar bertemu dengan mereka dalam pertempuran individu, pemburu iblis dari aliansi kemungkinan besar akan menemui akhir yang mengerikan. Ini menyebabkan Long Hao Shen merasa lebih khawatir tentang CR. Adegan ini sangat mudah membuat semua orang santai, tapi Long Hao Shen mempertahankan kewaspadaan besar dari awal hingga akhir. Peri Yating duduk tepat di bahunya, dan persepsinya sendiri terkait dengan miliknya. Dengan cara ini, kapasitas mental Long Hao Shen yang awalnya luar biasa, juga menyebar ke lingkungan dengan efisiensi yang telah menjadi lebih baik. Bahkan di dalam surga ilusi, kecuali dari Eyes of Truth, setiap kemampuan pemantauan tidak akan efektif. Semuanya harus diselidiki secara pribadi. Kira-kira setelah setengah jam, mereka menemukan mayat binatang ajaib yang dimutilasi dengan buruk, dan kristalnya telah diambil tanpa jejak tungku spiritual di dekatnya. Dengan dasar pertemuan mereka sebelumnya, ini jelas-jelas bahwa tungku spiritual telah direnggut, dan dengan cara kekerasan. Long Hao Shen menghentikan langkahnya, dan setelah merenung sebentar, ia menginstruksikan dengan suara rendah.
Sima, gali lubang di tanah. Kami akan mengubur binatang ajaib ini di sini, dan membiarkannya kembali ke pelukan alam. Ucap Long Hao Shen. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.